wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha Muhammadan nabiyyan wa rasulah arsalahu bil haqqi wal huda ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-hadi ila sabil huda wa tuqa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mamsu ila nasi basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sirajan munira. Amma ba'du wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Wa qala ta'ala ayatul ukhra Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farid an ummati sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kepada kita nikmat yang besar, nikmat iman dan nikmat Islam dengan diutusnya Rasulullah SAW ke permukaan bumi. Dan juga kita pada hari yang berbahagia ini telah dapat mengadakan satu acara dalam rangka memperingati lahirnya juga Nabi besar Muhammad SAW. Selawat dan salam juga sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah sebagai payung rahmat alam semesta. Selanjutnya kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang telah mengorbankan segala harta benda bahkan jiwa demi tegaknya agama Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala bersama-sama Rasul yang mereka cintai. Maka dengan akhwah para sahabat, maka kurang dari 200 tahun atau pada tahun 130 Hijriah agama Islam menjejak kakinya di tanah Perak. Kurang daripada 200 tahun, kurang daripada 300 tahun menjejak kakinya di tanah Jawa. Ini semuanya adalah pengorbanan daripada sahabat Rasulullah SAW. Yang saya hormati pimpinan ataupun mengelola santriwati ulum yang dipercaya oleh Ibu Wadisah kepada Ibu Haji Pak Rizal SD MA yang juga dulu kita bersama dan beliau yang mengatur tentang hal yang menyangkut dengan santri. Juga yang saya hormati pimpinan SMA yang juga ada di tengah-tengah kita, pimpinan aliyah, pimpinan sanawiyah, kemudian kepada Dimaskur yang juga telah berusaha payah dalam segala hal administrasi sehingga perjalanan dulu ini, dan kepada para tata usaha madrasah, kepada ibu-ibu guru madrasah dan kepada seluruh guru dan para majelis guru semuanya yang saya hormati, yang saya kenal satu persatu. Bukan saya datang dulu digetok-getok berarti ke anak duri berdumung kalau sombong, tapi yang saya kenal Nabi Maskur, kepala nama lupa saya kenal orang tua apa lupa dan kepala aliyah, kepala sanawiyah, tapi semua yang guru-guru kita semua orang alim-alim, orang disiplin ilmu dalam kesarjanaan yang mudah-mudahan belum akan lebih jaya di masa-masa yang akan datang. Yang saya hormati anak saya SMA Darman kelas 3 yang saya kenal, yang pandai-pandai semuanya, bapak ini dalam kolom sana
tidak saya kira ini. Tidak saya kena nanti bermula pada kelas 3 nanti dari kelas 3 aman atau kelas 3 aliyah. Kelas 3 SMA bertemu dengan saya dalam mata pelajaran yang diberikan kepada saya oleh ABT itu sejarah Islam atau sejarah umum. Nah, kemudian kepada anak-anak kami dari sanawiyah dan aliyah seluruhnya yang hadir dalam musalah ini, yang semua mereka ini jalan-jalan pimpinan agama, jalan-jalan pimpinan bangsa, jalan-jalan yang akhirnya untuk membawa kesejahteraan pribadi, keluarga, ibu dan bapak, baru kepada umat manusia seluruhnya. Kelak kembali kepada Allah, masukkan dan surga jannatul na'im. Ini jamnya jam 10:05. Kita bicara ini dengan anak-anak saya. Apakah 30 menit atau menit terserah bagaimana mau kita apa? Ya. Kalau sampai maghrib juga bagaimana? Jadi kita pada hari ini saya ulangi, ini memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di tanah Makkah. Kalau lahir orang di Kepkeh, di Nurul Ulum. Kalau lahir di Mekah, daerah Sokilil, artinya tengah-tengah Makkah. Lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad. Kalau kita hitung dengan tahun Hijriah, sudah 1443 tahun. Tambah 13 tahun. Jadi berapa? Karena Nabi di Makkah 13 tahun, dihitung tahun Hijriah waktu pindah ke Madinah. Kita hitung tahun Hijriah sekarang 1443 tahun yang dah mahir dah dia tadi. Dia nak kira. Jadi umurnya dia itu berapa tahun? Pada berapa? 1000. Begitulah telah lama kita memperingati junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut oleh Allah wajihan dunia wal akhirah wa minal muqarrabin, orang besar di dunia, orang besar di akhirat, dan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hari ini saya buat ini cermat ini pura-pura. Ini grup A ya. Ini grup B. Kita kasih grup C. Grup C. Itu grup A, B, C, D. Kita bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya dulu, taruh grup B, taruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini berapa orang? Berapa orang ini grup A dulu? Tadi berapa? Jawab aja. Apakah suka hati jawab? Yang betul. Berapa? 25. Ini 25 ini. Coba kita yang satu. Berapa? 124.000 Nabi dan Rasul. Benar. Lupa. Katanya kesukai berapa? Dibagi itu Nabi dan Rasul. Kalau Rasul aja berapa? Berapa? Nanti grup A kontennya 10 atau 1000 saya konten. Grup B juga demikian, sama-sama apa nih? Ini 20 pakai jaya di masa akan datang. Mana dia? Kita tanya kita. Mendaruh baju putih, baju putih, baju putih yang putih betul. Buat kami dia tanya. Ada apa?
banyak. Rasul ini berapa orang? Siapa? Ya, baik. Nyoba APCD banyak dari kami gawat. Rasul dan Nabi yang pertama dipilih daripada 120 nabi dan rasul, dipilih tinggal 303 orang. Dari 303 orang dipilih jadi 5 orang rasul. Dari 5 orang dipilih 3. Siapakah itu? Inilah yang disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad melainkan rahmat lil alamin. Saya masuk dalam ilmu rohik. Ya udah tanya orangnya. Jawab kita jawab itu. Yang disebut alam apa? Grup D. Itu banyak. Wah kayak Pak ini loh udah kita lupa. Yang disebut alam apa? Yang disebut alam selain Allah, selain alam, maka alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memiliki alam, yang bukan Tuhan semua alam. Langit alam, aras alam, langit alam, laut alam, semua alam jin alam. Maka disebut yang bukan alam itulah khalik yang jadikan. Berarti Rasulullah SAW diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, rahmat manfaat. Sebab tu orang tanya elemen kepada takdir. Kuat dia pada takdir. Dan elemen itu ada pada takdir. Kalau tanya, yang datang itu dah dua, dia ada satu dua kan? Ya kan? Bukan oleh almarhum Abu Syahrudin Malah ini dah. Buatnya sebuah ulama raya pasal lakukan haji beliau Wali. Lah hancur takudar apalah takdir dalam ilmu. Ada sederajat Tuhan Muhammad dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang kita katanya apalah takdir. Benar rahmatan Tuhan. Apapun cerita ini kebesaran Muhammad itu tetap dia hamba Allah. Abduhu wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Dalam kitab Garbir disebut kitabnya lebih. Setelah Rasulullah SAW menjadi Rasul, ada stempel yang dikasih oleh Allah sama Jibril. Stempel Nabi Muhammad yang antara dua bahu Rasulullah. Tertulis pada stempel Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, tawajjah bisita fa innaka mansur. Jauh Jibril stempel dua bahu Nabi Muhammad yang artinya Allah wahdahu la syarikalah. Apa artinya? Allah yang satu, tiada perkongsian baginya. Nah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, Muhammad Rasul Allah dan hamba Allah. Di bibirnya tertulis tawajjah haitsita fa innaka mansur. Hadap Muhammad mana kena hadap fa innaka mansur, sesungguhnya kamu tertolong. Jauh ini memang setiap dari wahyu Nabi Muhammad punya jaminan ni seorang Rasul enggak main-main. Bagaimana stempel lagi dapat kuda dari kitab Garbir. Lagi dapat kuda. Warna apa stempel? Putih stempel dulu atau stempel jamaah bahwa kalian bayar saja laksana batu intan di tengah-tengah batu bara. Brek kali ini lagi brek kali. Maka bina siapa yang mencium minum buah masuk surga kata Nabi. Maka istri-istri Nabi semua masuk surga. Masa tidak pernah mencium minum buah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Ini tentang keagungan Nabi Muhammad. Maka disebut oleh Allah wajiham fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Muhammad itu orang besar di dunia dan orang besar akhirat, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanya lo Pak Dubi, Mengkaro Presiden Republik Indonesia yang pertama siapa? Mengkaro
kedua siapa? Taruh presiden yang ketiga siapa? Taruh presiden yang keempat siapa? Siapa? Lu nanya belum? Yang tadi itu pun. Taruh kelima presiden Republik Indonesia siapa? Siapa? Taruh presiden ke-6 siapa? Taruh presiden yang terakhir ini siapa? Taruh Perdana Menteri Malaysia yang pertama siapa? Siapa? Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Taruh Perdana Menteri Singapura yang pertama siapa? China Lee Kuan Yew. Siapa? Taruh Kerajaan Arab yang pertama siapa? Ibnu Sa'ud. Tanya taruh Presiden Amerika Serikat yang pertama siapa? Presiden pertama Amerika Serikat George Washington. Juga orang-orang besar dunia. Di India Mahatma Gandhi, orang besar India. Di Indonesia Soekarno sampai apa adanya juga pelajaran sejarah. Soekarno Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dia udah tanya-tanya. Dia presiden MPR apa MPR diberi gelar ada Undang-Undang Dasar 45 Presiden Soekarno Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Sabor. Kedua diberi gelar oleh rakyat Paduka Yang Mulia Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia pemimpin besar Republik Bung Karno. Diberi gelar oleh ulama-ulama NU Walul Amri At-Tarwi Bisyauka bisa mengungkap kita Indonesia berbesar. Ayo kan? Diberi gelar oleh PKI Kogam Komando Ganyang Malaysia. Diberi gelar oleh orang PKI dulu. Diberi gelar oleh orang PNI atau Penambahan Senopati Kanjeng Ing Alogo Sayyidin Patoto Gomoh Mangkubumi Lemah Indonesia. Pinjamlah gelar Sultan Agung Mataram oleh orang-orang nasionalis digelar oleh Soekarno. Begitu keagungannya. Soeharto, SBY, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, George Washington, Mahatma Gandhi, Taruh yang Muhammad dan Nabi Muhammad Korayo. Bayang Rasulullah, dia adalah orang di atas segala-galanya kecuali dengan Allah. Itulah bila kita beriman kepada Rasul. Siapa? Dipilih di antara sekian Rasul daripada 124.000 Nabi Rasul tinggal satu. Dengan manusia siapapun besar dunia ini, siapapun jadi raja dunia ini, siapapun bagaimana agungnya dunia ini, tetap Nabi Muhammad orang besar di dunia, orang besar di akhir. Benar dialog tu Rayo Soekarno, benar dialog Rayo Soeharto, benar dialog Rayo Habibie, benar dialog Rayo Jokowi. Mantu Rasulullah SAW yang berbeda, yang itu besar dan kata itu dalam sejarah. Karena dia waktu Nabi di Madinah, dia waktu Nabi itu aja dia, itu dia Raja Arab, itu aja, ibu mati. Rasulullah SAW. Pakai kepala negara, kita kapitonya di dalam.
Kita mau Ka'bah, bulan kan IP dari Arab. Tengok IP. Tengok mati mata. Kita mau baca. Enggak. Jadi ini itu berarti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali siapa orang yang tergantung di orang agama tanya pokoknya yang tergantung pada kadang-kadang Pak TV dia Pak berserah siapa ya yang tergantung pilihan orang Indonesia boleh. Good up yang dulu. Saya mau tanya sama saya ini. Oke? Siapa maksud? Ya. Bisa dia. Oke. Guru kita. Ada deh. Apa? Lindu. Oke, lindu. Jadi kalian kalau sudah masuk ibu, dia tergantung Allah Taala memilih Muhammad seluruhnya sempurna. Muhammad basarun la terbasar berbuat terlihat benar saja. Muhammad itu manusia biasa, arti biasa tabiat manusia. Kalau dia haus minum, kalau apa? Ya, kalau sakit perut buang air. Kalau jadi buang air kecil, berkeluarga. Semua tabiat manusia ada pada Nabi Muhammad. Tapi ada yang tak sama, apa yang tak sama? Di antara orang-orang yang tergantung dunia, antara Muhammad dengan orang itu, bahwa kalian itu benar saja laksana batu hitam di tengah-tengah batu bata. Bertani bata. Bertani ya. Namun tak? Namun yang bata yang buat asrama yang bertanya menurut siapa lebih bagus? Itu orang yang tergantung yang dipilih oleh Ustaz saya. Jadi siapa nama? Tergantung. Kalau saya punya anak masih jadi saya kawin tak Ustaz ini. Saya gantung. Ya. Lagi gantung. Tetapi siapapun kegantungannya tidak bisa mewujudkan Rasulullah. Wal kalian tenang saja laksana batu indah di tengah-tengah batu bata. Batu batanya Nabi Muhammad turun berdiam pet dari hotel dia membuat ini. Itu wajib kita beriman Rasulullah dan Nabi ini. Berpisau. Tidak paham? Lagi siapa lebih ganda atau lebih tadi Nabi Muhammad dengan orang yang tertari di dunia? Apa alasan? Wal kalian benar saja laksana batu kita di tengah-tengah batu bata. Aisyah umurnya kalau tak salah 14 tahun Ustaz ya. Nabi Muhammad 53 tahun. Kalau ini Aisyah masih gantung Nabi. Begitu Nabi. Orang dipilih. Jangankan Muhammad sebagai Rasul dan Nabi, ayat Nabi Muhammad siapa nama? Orang Arab Makkah memberi gelar kepada Abdullah Misbahul Haram, lampu penerang tanah haram. Asal Abdullah jalan di malam gelap terang. Kena ada Muhammad Rasul Abdullah. Itu Abdullah saja. Waktu belum memindah Zuriyat Muhammad kepada Abdullah ada dalam surbi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ganteng Raja Makkah. Sehingga diberi Saibatul Hamil. Satu daun buat itu ganteng. Demikianlah sampai dikata sampai lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Muhammad dipilih di atas segala-galanya? Dia adalah orang besar. Nabi wa ma arsalnaka
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pada ayat yang lain pada surat Saba, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad meningkat manusia seluruhnya untuk bangsa-bangsa membawa berita duka, menyampaikan berita duka dan menyampaikan berita yang senang dan membuat berita yang gembira dan membuat berita duka. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak paham. Kenapa disebut kafah? Nabi Muhammad diutus ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Pada suatu hari di depan 120 orang sahabat dalam Masjid Madinah, Nabi mengatakan, "Tuba amra'ani wa amanabi." Tahu tak? Tahu? Tahu tak? Ada yang tahu? Tuba bimanra'ani wa amanabi, artinya berbahagialah kamu-kamu yang beriman kepadaku dan melihat aku. Siapa bilang? Siapa bilang? Nabi. Disampaikan pada 120 orang di Madinah. Apa kata Nabi? Tuba liman ra'ani wa amanabi, berbahagialah kamu-kamu yang beriman kepadaku dan melihat aku. Para sahabat tanya semua, bagaimana ya Rasulullah orang-orang yang tidak pernah melihat kamu, yang tidak pernah melihat Anda, yang tidak pernah melihat Rasul, sudah bukan orang Arab, sudah bangsa-bangsa dunia, sudah di akhir zaman seperti kita, mana kita lihat Nabi Muhammad? Kan riwayat saja kita baca, riwayat saja kita dengar, kita bilang Nabi Muhammad tergantung juga dengan berita, tapi tidak pernah lihat. Bagaimana ya orang-orang yang melihat yang beriman kepadamu ya Rasul? Nabi menjawab, tuba, semua tuba, karena sabah amarat iman amanabi walayakani. Berbahagialah kamu-kamu. Diulang lagi oleh Nabi, dan berbahagialah kamu-kamu. Diulang lagi, berbahagialah kamu-kamu. Berapa kali diulang? Sabah barat. Apa arti sabah barat? Berapa? Berapa kali? 7 kali Nabi mengulang-ulang atau berganda-gandalah berbahagialah orang-orang yang beriman kepadaku walayakani, tidak pernah melihat aku. Itulah kita ini beriman kepada Rasul. Kita buat maulid, kita tekun belajar Al-Quran di ulum, tekun belajar hadis, tekun belajar ilmu tafsir, tekun belajar ilmu hadis, tekun belajar ilmu fikih, tekun belajar ilmu tauhid. Itu tanda bahwa kita beriman kepada Rasul. Tapi tidak pernah melihat Nabi. Kita berarti berganda-ganda berbahagialah, kata Rasulullah SAW. Dah, ini lihat Rasul. Pakai. Abi. Berarti kita ini sangat berbahagia dengan melihat Rasul. Tidak pernah melihat Rasul seperti beriman kepada Rasul. Ajaran Islam. Kemudian Rasulullah SAW nanti ketika lahir sedikit kita cuil saja. Jadi kita menyampaikan risalah. Bertanya dong. Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul umur berapa? Umur A. Umur berapa? Berapa? 40 tahun. Gimana diangkat menjadi Rasul? Buat sama B. Gimana? Di buah jarak. Di situ Rasul dilantik dalam bahasa sekarang menjadi dalam umur 40 tahun. Diturunkan Al-Quran. Ketika itu ketika itu orang Makkah ini apa agamanya? Apa kerjanya? Apa? Mereka agama Hanif, agama Nabi Ibrahim dulu, tapi dia coba berhala dengan apa aja ada atau berapa? 3
300 buah patung dalam tambah tiang sumpah. Tetapi Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay sampai kepada anak itu tidak pernah buah patung dijaga oleh Allah karena dia menggandung zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah orang itu sujud kepada patung lain. Jadi orang Arab ketika itu agama Nasrani itu susah masuk ke negeri Arab. Agama Romawi pun susah, agama Yahudi pun susah. Ada agama Yahudi di Madinah, di Arab, di Makkah tidak ada, susah semua. Bisa masuk tapi sedikit, tapi tidak memasyarakatkan. Maka orang Arab hidup jahiliyah seperti kata Pak T, Abite waktu pada di waktu itu siapa saya jadi kami jadi murid Abite. Orang Arab itu cerdas kata Abite. Orang Arab itu berpadu sampai Allah berfirman inna anzalahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami turun Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Siapa bagi bahasa Arab cerdas orangnya. Jadi cerdas orang Arab. Arti jahil itu kan bodoh. Kata apa? Ini bukan bodoh dalam arti lain. Bodoh dalam arti tidak kenal siapa Allah. Itulah arti jahiliyah. Nanti butuh buah, mereka Tuhan. Ketemu sama gerak jadi Tuhan. Kalau agak aneh. Ketemu bintang gerak. Kalau misalnya ada bintang diterangi siang hari itu Tuhan. Maka sudah begitulah masa. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nabi kita lahir tahun berapa? Tahun berapa lahir? Ya? Berapa? Yang kecil dong. Gak ada kita. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun berapa? 50 71 Masehi. Disebut tahun atau dengan kata lain 40 tahun setelah berkuasa Raja Pasi Anisirwan, raja yang adil, dia berbakti tapi adil kepada rakyatnya. Maka nanti pernah dibuka saya dilahirkan di tengah kerajaan adil. Walaupun adil dalam arti adil bukan arti agama Islam. Lahir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi lahir di tengah bangsa Arab. Berarti 571 tahun. Itu 571. Kalau kita tambah jadi 600 berapa lagi? Berapa? 571 jadi 600 berapa kita tambah? Hah? 29. Nah, kita dengarkan aja 600 tahun supaya enak kita hidup. Jarak Nabi Isa itu tahun Masehi 571. Jarak Nabi Isa dengan lahir Nabi Muhammad kalau kita hitung di bulan genap 600 tahun. Berapa? 600 tahun. 600 tahun jaraknya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Maka orang Arab jahiliyah, bukan Arab saja, bangsa-bangsa maju juga telah jahil. Orang Romawi telah mengatakan agama Kristen Trinitas satu dan tiga dalam satu dan disebut Nabi Isa anak Allah. Orang Majusi hebat pengajian Parsi juga telah menyembah kaki. Ada yang menyembah entah bagaimana. Semua orang telah menjadi jahiliyah dalam arti tauhid seperti kata Abidi. Orang itu juga pandai semua anak dulu ruang dan waktu, tetapi dia adalah bodoh tidak mengenal Allah Tuhan yang Maha Esa. Lahirlah Muhammad. Ya awal alamu maradun fasyafa bihuda ulu abdin bibi. Walakan asma'a lama hatafa man madarumah atafi zamani. Terjemahnya ditulis dalam perintah Tuhan. Untuk Nabi bakwate alam dan nada. Untuk sifat mempunyai Tuhan yang suci. Sebab bakwate itu bisa jika terasa zaman ketika sama sekali. Itu lalunya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang Rasul memang sudah datang membuat 600 tahun. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tahu tadi Muhammad orang besar, Muhammad lebih besar daripada siapa? Yang saya sebutkan, yang saya tanya tadi Presiden Republik Indonesia itu kapan dia dikenal orang? Setelah menjadi presiden. Semua orang besar
dikenal orang 600 tahun sebelum lahir telah diproklamirkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Salah satu. Wa basyiran bi rasulin ya'ti min bani Muhammad. Akan datang kepadamu seorang rasul. Wa basyiran diberikan kegembiraan, wa basyiran bi rasulin ya'ti min bani Muhammad. Yang rasul itu namanya Ahmad. Nabi Muhammad tetapi dia namanya disebut oleh Allah Al-Quran Rasul Aksa. Berarti kita ambil kesimpulan, besarlah Nabi kita dan Rasul kita Muhammad yang kita cintai. Tidak ada pimpinan dunia. Coba teliti ABD, coba Abi Mas'ud, coba Abi ini. Ada orang dikenal orang sebelum lahir? Nah, ada. Tapi Nabi Muhammad 600 tahun sebelum lahir telah diproklamirkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Benar-benar itu Rasul dan Nabi, orang yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Kemudian kita kembali, saya tanya lagi. Saya sama orang tua saya sudah saya ajarkan mana yang disebut bangsa tanah bangsa Arab, yang disebut secara geografi, secara peta yang disebut bangsa Arab mana? Mana? Yang disebut bangsa Arab mana? Kah dia yang sekarang yang itu berharap kah gale ya? Gale dulu. Yang disebut bangsa Arab mana? Ya, bagus. Yang disebut Arab oleh tanah hijau, tanah Najd, Arab, Tihamah dan Yaman. Saya tak, karena saya tidak tahu bahasa Arab, saya tanya sama BD. Tihamah apa? BD sangat panas lagi. Itu daerah sangat panas. Yang disebut Arab sejati, tanah Najd, Hijaz. Sudah sekarang bahasa ini sudah bahasa pakai bahasa populer. Mana ada bahasa Arab dulu? Hijaz, tapi sekarang tanah Hijaz, tanah Najd, Arab dan Tihamah. Arab hafalan kalau tak salah. Yaman, itulah yang disebut Arab sejati. Arab oleh Arab Saudi sekarang nama Kuwait, Qatar, Oman, itulah Arab. Bang yang disebut bangsa Arab, yang disebut bangsa Arab, itulah di dalam sejarah umat Islam pun disebut bangsa Arab. Ditulis oleh Profesor almarhum Profesor Dr. Hamka, itulah yang disebut bangsa Arab. Saya tanya, kalau Irak bangsa apa? Hah? Irak bangsa apa? Yang kita tahu bangsa apa? Bangsa orang Irak, bangsa apa? Hah? Apa? Apa belajar? Bangsa apa? Arab. Bangsa apa orang Irak? Hah? Hai Pak Nurdin, nanya enggak? Kenapa orang Irak aja suku bangsa? Ya? Apa? Arab, Irak. Bangsa apa? Apa? Yang populer kan bangsa Arab. Yang disebut orang Irak kan bangsa Arab. Nah, kalau Mesir bangsa apa? Namanya Pak Habibie. Kalau Pak Habibie itu yang tidak selayak di Mesir. Bangsa apa? Bangsa Arab ini kan? Pakai bahasa Arab semua. Suriah bangsa apa? Bangsa Arab juga pakai bahasa Arab, kan? Nah, tetapi di dalam pembahagian wilayah Irak itu bangsa Babil, bukan bangsa Arab. Mesir bangsa Upi, bangsa Firaun. Suriah bangsa Persia. Turki bangsa Torah, Iran bangsa Parsi, Sudan bangsa Habsyi, Yordan, Lebanon bangsa Tunisia, Libya, Tunisia, semuanya Maroko itu bangsa Barbar. Padahal mereka semua telah menjadi bangsa Arab semuanya. Padahal yang disebut Arab karena hijab, Najd, Arab dan Tihamah. Kenapa bisa mereka bikin bahasa Arab? Begitulah pengaruh ajaran Islam terhadap jiwa manusia. Sampaikan oleh Rasulullah, sehingga hilang bangsa sendiri, hilang budaya sendiri, jadi budaya Islam. Jadilah tengah jadi satu bahasa Arab.
Padahal mereka itu bukan bangsa Arab, tapi adalah ada bangsa-bangsa sendiri. Hilang bangsa sendiri, berganti dengan bangsa Arab. Di dalam ilmu politik, kata Ibnu Khaldun atau kata Buya Hamka, penjajah orang Arab. Tapi haram punya mereka penjajah. Sebab umat orang Arab atau Rasulullah atau sahabat atau tabi'in mengantarkan umat manusia untuk mengucap dua kalimat syahadat. Akhirnya dihantarkan masuk surga jalan naik. Haram betul untuk nyambang tentang pengaruh Al-Quran, maka disebut oleh Allah al-aqrabu asyaddu kufra wa nifaqah. Bangsa Arab sangat kafir dan sangat munafik. Tapi dididik di Rasulullah dengan wahyu ilahi, dididik dengan pendidikan Al-Quran, dididik oleh Rasulullah dengan mulai, jadilah bangsa yang maju, bangsa yang telah membawa ajaran Islam, bangsa yang telah mempertauhidkan Allah Tuhan yang satu. Nabi Muhammad Rasulullah Allah, bukan anak Allah, bukan kawan Allah, tapi Muhammad abduhu wa rasul. Nabi Muhammad hambanya dan Rasulullah. Itulah ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke tengah-tengah bangsa Arab. Bangsa Arab yang wataknya al-aqrabu asyaddu kufra wa nifaqah, bangsa Arab yang sangat kafir dan munafik, dirubah oleh Nabi jadi bangsa yang besar. Dalam Nabi membawa ajaran Islam jadi Rasul berapa tahun? Pada itu Nabi menjadi Rasul 23 tahun. 13 tahun di Makkah mempertauhidkan manusia, menyembah Allah yang satu. 13 tahun di Madinah membentuk negara Islam, daulah Islamiyah atau negara tauhid. Berarti kalau kita hitung 10 dengan 13 menjadi 23 tahun. Setelah Bapak Nabi siapa yang khalifah? Berapa tahun? 23 tambah 2 berapa? 25. Setelah Abu Bakar wafat jadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah berapa tahun? 10 tahun, 6 bulan, 10 hari. Kita hitung 10 tahun. 25 tambah 10 berapa? 35. Dari Nabi Muhammad jadi Rasul, dari Nabi Muhammad mendirikan negara tauhid di Madinah sampai pada Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, jumlahnya 35 tahun. Terbentanglah kekuasaan Islam. Batas ke barat Sungai Furat, Sungai Irak, ke timur Sungai Juhum, dekat dengan tembok besar negeri China. Sudah. Ke utara Lautan Hindia, selatan negeri Armenia. Kamu semua orang ada pengetahuan umum. Coba hitung berapa negara sekarang pusat hiburannya di Madinah. Ada aliran lain yang sanggup membawa perubahan dalam jangka 34 tahun? Ada. Nah, ada. Nah, Abi Mas'ud, berubah punya rancangan bukan anak. Nabi Muhammad Islam merubah umat manusia. Yang hitung sekarang kita hitung. Sungai batas Islam ke barat Sungai Furat, ke timur Sungai Jibu, ke utara Lautan Hindia, ke selatan negeri Armenia. Coba itu berapa bulan negara, ibu kota negara di Madinah dalam jangka 35 tahun sanggup mendirikan daulah Islamiyah yang besar. Bangsa Arab telah bisa membuat ramadan kepada umat manusia. Itulah pengaruh Al-Quran terhadap jiwa manusia yang disebut, yang ditempel oleh Jibril pada bahu Nabi Muhammad, yang disebut oleh Allah, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang diucapkan oleh Muhammad semua wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jangan pegang dari Nabi itu. Yang namanya satu itu. Ini Rasulullah SAW yang hasil yang menyangkut dengan perkembangan ajaran Islam di Timur Tengah dan Barat Daya. Satu, belum cara-cara belajar. Dan belum bagi semua pesantren yang ceramah, kalahir sarjana dan para ulama. Habis di bola sini, bolanya tinggi ulama, lagi pimpin tanya. Itu semua adalah fakta yang alami pada ajaran Islam. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW lahir pada pagi tahun 501 Masehi. Lahir pada siapa? Siapa ibu Nabi? Ibu Nabi siapa? Aminah. Aminah
2 bulan wafat Abdullah di Abwa, perjalanan antara Makkah dan Madinah. Waktu Abdullah membawa barang dagangan, meninggal kena penyakit panas. Meninggal. Ketika itu Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan ibunya. Sudah. Setelah itu Aminah tidak balik lagi kepada ayahnya, tinggal dekat dengan Abdul Muttalib di rumah mertuanya, ayah kepada Abdullah. Akhirnya pada sudah menjelang 9 bulan lahir kebiasaan manusia, pas pagi menyingsing, fajar menyingsing di pagi hari. Kebetulan pagi hari itu Aminah bersama dengan Ummul Aiman di rumahnya. Ummul Aiman itu budak Aminah. Budak artinya yang budak Abdullah, tak meninggal Abdullah yang ada budak Aminah, yang menjaga Aminah, yang mengasuh Aminah. Abdul Muttalib kakek Nabi tidur di Ka'bah. Karena tidak tidur di rumah bersama dengan ada orang-orang Aceh. Malu dengan mertua, dengan menantunya. Karena ayah istri Abdul Muttalib sama mak Abdullah telah meninggal dunia. Maka Abdul Muttalib tidur di Ka'bah. Wah, menjelang fajar 12 Rabiul Awal, Rasulullah SAW lahir. Setelah bersyahiyalah semua, turun bidadari dalam surga. Semua menyambut Rasulullah SAW lahir. Yang dibaca dari dengan selawat. Lahir saat itu. Ketika lahir, Nabi Muhammad SAW dalam kitab Bani Zuhur disebut kepalanya ke atas, bibirnya terucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lahirlah Nabi Muhammad. Dia telapak tangannya ke lantai, kepalanya ke atas. Mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lahir Nabi seperti emas patah, wal kelihatan benar saja. Tari tidak dari berlian buah. Dan lahir Nabi tidak ada darah, kering, disambut oleh dia tadi. Binatang. Yaitu sudah senang melihat anaknya yang sangat bagus. Setelah lahir Nabi Muhammad SAW, ketika itu Ummul Aiman datang ke Ka'bah memanggil kakek Nabi Abdul Muttalib. Kakek Nabi siapa? Disebut, ya Abdul Muttalib, beridalaka waladun ajib. Wahai Abdul Muttalib, engkau telah diberi anak yang sangat ganjil, ajib sekali. Apa ganjil kecil Abdul Muttalib? Pulang Abdul Muttalib, lihatlah. Jangan tempat terawat di Tuhan Aceh Hemut. Nah, setan sendiri jumbai padung kentung kepujam apui paresi menyembah idawa Allah di padam. Setan menangis semuanya di Ka'bah, dengan Ka'bah mengucapkan kerja hak hasakan batin. Semua padam. Dia mulai kerajaan kat Nabi sampai seorang malaikat tak bisa lagi, tertutup semuanya. Telah lahir Muhammad Nabi akhir zaman. Jumlah cahaya waktu lahir Nabi. Sebab setelah Nabi lahirlah satu cahaya yang jumlah sampai ke Indonesia. Cahaya 10 dan 2 jam ke Masjid. Lahirlah Rasulullah SAW di tengah-tengah itu. Kata untuk menceritakan kepada iman, ya Abdul Muttalib, menidalaka baru lahir. Kerana lahir seorang anak yang sangat lahir. Benar-benar lahir pilihannya. Baru disebut oleh Abdul Muttalib. Waktu gendong Nabi Muhammad, abadi mana tulis sesuatu nanti. Lemarahatum walam akhdarikum wakali. Aduh, kasihku Abdullah. Terbayanglah kepada ayah Nabi. Sekiranya Abdullah melihat anaknya sedang begini cantik, begini membrek-brek. Bagaimana senangnya Abdullah? Menangislah Abdul Muttalib. Lemarahatum walam akhdarikum wakali. Ketua ulama kiai pakai kewenangan rawat. Tak yang jauh dengar. Ahbati hana kulisin sinatli. Wahai kekasih Abdullah. Yang disebut Abdullah, Nabi tidak digadang oleh Abdul Muttalib. Kena mencintai Abdullah anaknya. Sebab Abdullah tidak pernah melihat wajah anaknya Muhammad bagaimana tugas dengannya. Dari akibat, kali oleh Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib melihat Nabi, diambil Rasulullah digendong, dibawa ke Ka'bah dan kita Bani Zuhur. Pilih Ka'bah 7 kali. Apa kata Abdul Muttalib? Berselawat kepada Nabi. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal mastayibal adani rasada fil mahdi ala ghilmani wa intu bi baitil
Hassani. Segala puji bagi Allah yang memberi kepadaku anak ini putih berseri. Sejak kecilmu terdapat mimpi telah bersemi, aku berlindung pada Allah Ka'bah suci. Kata-kata tadi gendong lebih sama. So, kenapa? Demikian ulang pertama akan disebut. Padahal orang jahiliyah itu dan alhamdulillah jadi apa nih? Jadi kita kalau ada adik nanti kita kecil disuruh mama untuk menyalahkan adik, jangan kita lagu-lagu. Oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini mau bunuh diri tapi takut mati. Mari mari bermain kali, peganglah di sini, aku kan mana di ujung sebelah sana. Siapa kau berada? Bukan profesor berhati agak sama sekali. Punya pengaruh kepada jiwa. Anak itu suci bersih, guru modern dua alfita. Anak-anak yang lahir suci bersih, apa yang kita ajarkan berguna di hatinya. Maka Abdul Muttalib mengajar kepada Nabi, alhamdulillah hizazi akhwani, di segala tempat sudah memberi anak yang cantik derajat. Baik ceritanya, tidurlah wahai adikku, tidurlah wahai anakku, ayahmu telah ke Amerika. Kalian bersemayada ya apa ni? Sudah kita ajari bohong. Tiba kita curhat lagunya dan ya saya bunda tiada terkira, banyak orang tiada mengingat. Baca dulu dengannya. Mari bermain kali, peganglah di sini, aku kan menari ujung sebelah sana. Sudah guna kita dong. Berderai ho, dah bunuh sahabat pun, aku kecil-kecil. Malu betul. Apa itu? Jadi problem. Macam-macam lagu-lagu yang dengar itu lagunya. Ya hanya gagal aku. Gagal. Bukan gagal. Lagu yang Islam kita kan nyanyi pun atau terserahlah. Yang penting pada tu. Pada tu dia tulis. Tidurlah wahai anakku, ayahmu telah ke Amerika. Padahal okey saja. Ya ada dia sejak ketika kita ajarkan Rasulullah SAW diajari alhamdulillah maktani kata ulama Fathul Ardani takzati mahdi alal limani. Bukan profesor biasa Rasul dia ini dalam ilmu tasawuf bukan itunya. Anak-anak waktu kecil itu terang sebenarnya. Kalau kita baca ini yang bagusnya begini. Ini tulisan BHKK bukan di majalah Santuna saya baca. Bilang sama bidan jangan ngomong apa-apa. Sosial segala kelahiran anak-anak ini. Setelah lanjut dia bidan bekerja memandi, mengundi dan sebagainya. Habis itu serahkan kepada orang azan supaya diazan. Itaman. Habis itu sangat bagus kalau anda bisa menghafal syarahnya Abdul Muttalib. Saya sudah ada anaknya. Anaknya ini menjadi anak satu, jadi anak sayang pada ibu bapa, jadi anak yang gagah tinggi dan tidak. Ini kata Profesor BHKK. Oleh karenanya, inilah yang patut kita inati, kita serami, kita ingat bahwa Rasulullah SAW disebut oleh Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik kamu. Semua pribadi Nabi Muhammad tidak perlu apakah cara bernegara, cara berpolitik, cara berekonomi, cara apapun diatur dalam Islam. Maka Nabi Isa mengatakan hak Kaisar serahkan kepada Kaisar. Aku tidak mengatur negara. Tetapi kalau Islam tidak ada hamka. Islam kompleks semuanya. Kalau dipisah agama dengan Islam adalah negara sekuler seperti Turki, Islam agama Atatürk. Seperti negara-negara yang sekuler kalau pisah agama dengan negara. Tetapi agama yang disahkan dengan negara Islam punya hukum. Nabi membuat piagam Madinah, Nabi membuat surat-surat kepada raja-raja semuanya. Ini menegakkan Islam di kompleks. Maka sejak lahir telah diajarkan. Padahal Abdul Muttalib itu orang hidup masa jahiliyah. Tapi tahu memuji Allah, kenal yang orang yang mengajarkan apa. Ketika
alhamdulillahi aqtani. Ulun puja akan Allah yang dipilih kadang-kadang pemerintah satu di Moskow. Juga pada ulun puja akan Allah yang dipilih yang tubuhnya yang kulitnya itu. Kapal mulai aturan pun hal ayu lindungan Allah yang menunggu. Itu juga buat itu kita. Alhamdulillahilladzi aqani padalula maqaiba adani. Belum puja akan Allah yang dipilih yang tubuhnya yang kulitnya yang itu yang menunggu. Dan Yohana malu ada muncul lagu daya ni. Resam gelisah yang kini ku rasakan, menyimpan rahasia hati ini. Andai kata mampu menampai hatimu, rahasia cinta dapat menjadi nyata. Baca raya itu jangan jebok. Dulu mana tajuk sudah ada apa-apa. Godok dah ibu kan jebok inungan. Kan jebok nak habis kita dunia. Resah gelisah. Kata lagu jauh. Kita pun ya ayah bunda tiada terkira banyak orang tiada mengingat pada ayah bunda ia durhaka rugilah ia dunia akhirat. Padang pasir ikannya batu tempat kafilah unta berpacu selamanya dikandung badan ayah dan bunda wajib dibantu. Yasa ayah bunda tiada terkira. Mereka jangan tu Yohana malu aku mengatakan ada getar cinta makin membara. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ring semua doa. Oh, apa komunis dah oleh mana komunis buat itu. Itu dah itu itu buat. Report dengan komunis. Nah, jadi mana? Itu dah foto pergi yang blokir nanti itu. Nanti nampak itu 40. Dan tu menghadap ujian dia, menghadap ulangan dia, menang. Yang menang yang berdekat. Jadi dibicara ceramah pada hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat kepada kita bersama dan yang telah saya sampaikan malam ini mudah-mudahan menjadi pelajaran baik kepada anak-anak aliyah, sanawiyah dan aliyah SMA yang kita lekat berbicara, tapi yang penting kita mengenang akhirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita dan Rasul kita yang telah membawa ajaran Islam, yang telah membersihkan manusia pada syirik dan kekufuran, yang telah mengantarkan manusia ke madu yang kita lihat Allah sampai sekarang. Islam sampai sekarang tinggi kualiti asalah Rasulullah tidak ala diri walau kalimat kafir. Tiada Allah yang menentukan seorang rasul dengan petunjuk dan agama yang benar. Tidak ala diri kuli agar nampak Islam pada agama yang lain. Wakafa billahi syahida. Allah sebagai saksi. Pada ayat yang lain, walau kalimat kafir sudah dibenci oleh orang-orang kafir. Demikian modelah saya pada hari yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita mari sama-sama kita membaca doa. Semoga kita menjadi anak yang berkah, yang saleh, berbuat baik pada ayah dan ibu, dan taat pada Allah dan Rasul, dan kita doakan kepada ayah berkulu semoga menjadi hidayah yang maju dan jaya dapat melahirkan manusia yang saleh. Ini saya mengalami kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
mazidah ya rabbana lakal hamdu kama tadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin amrana kullahu wa ahdina fil akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan wal jannata wa a'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma wasli bagana warham amwalana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau beratkan kepada kami yang seperti telah Engkau beratkan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami membawanya. Wa'fu 'anna, maafkanlah kami ya Allah. Waghfir lana, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dan Engkau ampuni segala dosa kami. Warhamna, Engkau kasihanilah kepada kami. Tidak ada orang kasih sayang melebihi kasih sayang Engkau kepada kami. Tidak ada kasih sayang ibu kami, ayah kami, adik kami dan abang kami. Kasih sayang Engkau ya Allah yang kami harapkan semata-mata. Anta maulana, Engkau Tuhan kami. Tidak sanggup dimudarat dan manfaat oleh siapapun kecuali dengan izin Engkau. Fansurna 'alal kafirin. Tolonglah kami ya Allah waktu kami menghadap orang-orang yang ingkar kepadamu. Nahnu ma'afa qawbina wa nahnu adillahu fa'izina wa nahnu fa'afina alaika rabbana wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kami ini lemah ya Allah, kuatkanlah kami untuk belajar agama. Dan kami ini hina-hina, muliakanlah kami dengan ada ilmu. Kami ini fakir ya Allah, kayakanlah kami dengan juga punya ilmu. Ya Tuhan kami yang satu, ya Samad, Engkau tempat kami bernaung. Ya Wahid, memang Engkau satu. Ya Qahar, Engkau gagah perkasa. Tiada Tuhan melainkan Engkau, dan pada Engkau kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.